William James Sidis, a child prodigy with an estimated IQ of 250 to 300, entered Harvard at the age of 11 and mastered 25 languages, but chose to live in seclusion and away from the public eye. His life story, full of mystery and unusual life choices, continues to intrigue many people to this day. Saat kita berbicara tentang kejeniusan dan IQ tertinggi, pasti sering muncul di benak kita adalah nama Albert Einstein. Namun ada satu tokoh lain yang mungkin kurang dikenal oleh sebagian orang, tetapi ia memiliki kecerdasan lebih tinggi dari Albert Einstein. Pria itu bernama William James Sidis yang lahir di New York City pada tahun 1898. Ia disebut sebagai anak ajaib yang IQ-nya diperkirakan antara 250 hingga 300. Sedangkan IQ ilmuwan ternama yaitu Albert Einstein diperkirakan sekitar 200 saja. Jika kita bandingkan keduanya, poin IQ Sidis lebih tinggi sekitar 50-100. Sejak usia dini, William James Sidis sudah menunjukkan kemampuannya yang sangat luar biasa. Bayangkan saja, di usianya 18 bulan, ia sudah bisa membaca koran. Dan pada usianya 6 tahun, William Sidis sudah menguasai 8 bahasa. Pencapaiannya yang paling mencolok adalah saat ia diterima di Universitas Harvard pada usia 11 tahun, menjadikannya salah satu mahasiswa termuda dalam sejarah kampus tersebut. Namun saat memasuki usia dewasa, orang jenius ini memilih untuk menjauh dari perhatian publik dan ingin menjalani kehidupan yang sederhana. Hingga pada tahun 1944, William James Sidis ditemukan meninggal di sebuah apartemen kecil di Boston akibat penyakit stroke yang parah. Kisah tragis ini saya akan ceritakan tentang bagaimana orang terpintar di dunia meninggal dalam keadaan miskin dan kesepian. William James Sidis yang biasa dipanggil dengan Billy lahir pada tanggal 1 April 1898 di Manhattan, New York, Amerika Serikat. Orang tua Billy adalah imigran Yahudi dari Ukraina. Ayahnya yang bernama Boris adalah seorang psikolog terkenal, sementara ibunya bernama Sarah adalah seorang dokter. Sejak di bulan-bulan pertama kelahiran Billy, kedua orang tuanya sudah mulai mendidik pikiran anaknya agar mampu menyerap informasi dengan sangat cepat. Mereka percaya bahwa masa-masa awal kehidupan adalah periode yang baik untuk perkembangan otak bayinya. Dengan menggunakan balok-balok huruf, ayahnya mengajarkan kepada Billy untuk mengenali dan mengucapkan huruf-huruf tersebut. Dengan cara ini, akhirnya Billy mulai mengenal alfabet sejak usia 6 bulan. Pada ulang tahun pertamanya, ibunya menyadari bahwa Billy sudah bisa menulis surat sendiri. Saat berusia 18 bulan, ia sudah bisa membaca koran The New York Times. Dari peristiwa ini menunjukkan bahwa kecerdasan Billy sudah melampaui anak-anak seusianya. Ketika Billy berusia 6 tahun, ia sudah mulai mempelajari berbagai buku, termasuk karya-karya Aristoteles. Bahkan ia juga menyelesaikan buku pertamanya pada usia tersebut. Pada usia 8 tahun, ia sudah belajar sendiri bahasa Latin, Yunani, Perancis, Rusia, Jerman, Ibrani, Turki, dan Armenia. Menariknya, Billy juga menciptakan bahasa ciptaannya sendiri yang disebut Vandergod. Dari kemampuannya yang luar biasa ini, Billy akhirnya menyelesaikan sekolah dasar dalam waktu kurang dari 1 tahun dan sekolah menengah atas dalam waktu 6 minggu. Billy kemudian mulai menarik perhatian pers, terutama setelah ayahnya mendaftarkan Billy ke Universitas Harvard saat ia masih berusia 9 tahun. Tetapi permohonan itu sempat ditolak oleh pihak kampus dengan alasan usianya yang terlalu muda. Namun pihak kampus memperbolehkan Billy untuk masuk dengan syarat ia harus mencapai usia 11 tahun. Selama masa tunggu, Billy tidak menyia-nyiakan waktunya. Ia tetap terus belajar di sekolah lamanya dan menghabiskan waktu di Turcolek. Di sana ia mengoreksi kesalahan buku matematika, meneliti teori Einstein untuk mencari kesalahan, menguasai bahasa asing, dan tekun mengumpulkan slip transfer trim. Billy juga menemukan bahwa ia bisa menghitung hari dalam 1 minggu untuk tanggal tertentu di masa lalu atau masa depan, dan ia juga telah menulis 4 buku.
Setelah penantian beberapa tahun, akhirnya pada tahun 1909, Billy diterima di Harvard sebagai mahasiswa termuda dalam sejarah kampus tersebut di usia 11 tahun. Ketika pertama kali masuk Harvard, Billy sudah mempresentasikan tentang benda 4 dimensi di hadapan para profesor dan mahasiswa pasca sarjana di Universitas Harvard. Ia berbicara dengan suara pelan dan malu-malu, tetapi presentasinya itu diterima sangat baik hingga membuat para hadirin terkesima. Profesor Fisika MIT Daniel F. Comstock menyebut Billy sebagai sebuah keajaiban dan meramalkan bahwa ia akan menjadi salah satu matematikawan dan ilmuwan paling terkemuka di masa depan. Meskipun Billy sangat cerdas, ia seringkali merasa tertekan oleh ekspektasi tinggi dari sekitarnya. Ia sering diejek oleh teman-temannya dan kesulitan menyesuaikan diri secara sosial karena usianya yang sangat muda, hingga membuatnya merasa terisolasi. Billy lulus dengan predikat cum laude pada usia 16 tahun di tahun 1914. Pada wisudanya, ia mengatakan kepada wartawan yang hadir, "Saya ingin menjalani kehidupan yang sempurna. Satu-satunya cara untuk menjalani kehidupan yang sempurna adalah dengan hidup dalam pengasingan, dan saya selalu membenci keramaian." Setelah meninggalkan Harvard, Billy mencoba mengambil gelar pasca sarjana di Rice University di Houston. Ia juga belajar beberapa kelas, tetapi hanya bertahan kurang dari setahun. Ia kemudian kembali ke Harvard untuk mengajar gelar sarjana hukum, tetapi ia keluar karena merasa jurusan hukum tidak cocok untuknya. Pada tahun 1920, saat berjuang menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar lingkungan akademis, ia ditangkap dan dijatuhi hukuman 18 bulan penjara karena terlibat dalam demonstrasi sosialis May Day di Boston. Namun orang tuanya berhasil menghindarkan Billy dari penjara dengan mengatur agar dia ditahan di rumah ayahnya di New Hampshire selama 1 tahun. Pada tahun 1921, ia dibebaskan dari pengawasan ayahnya dan menghabiskan sisa hidupnya dengan menjalani hidup mandiri tanpa diketahui publik. Setelah kejadian tersebut, ia semakin menarik diri dari kehidupan publik dan memilih untuk hidup dalam kesendirian. Ia kemudian kembali ke Pantai Timur untuk menjalani serangkaian pekerjaan kasar seperti pekerjaan akuntansi tingkat rendah. Namun setiap kali ia dikenali atau rekan-rekannya mengetahui siapa dirinya, ia langsung berhenti. Billy terus berganti pekerjaan dan namanya karena ia tidak ingin lagi dikenal sebagai anak ajaib William Sidis. Ia menghabiskan waktunya dengan menulis buku, mengumpulkan tiket kereta stream, dan bahkan melakukan beberapa pekerjaan kasar lainnya yang dianggap sangat rendah bagi orang dengan kecerdasan luar biasa seperti dirinya. Pada tahun 1925, Billy menulis karyanya yang paling terkenal, yaitu The Animate and the Inanimate, sebuah buku yang membahas pemikirannya tentang kosmologi dan kemungkinan pembalikan hukum kedua termodinamika. 10 tahun kemudian, pada tahun 1935, ia menerbitkan buku lain berjudul Traps and the Status dengan nama samaran John W. Shattuck yang membahas berbagai aspek sejarah penduduk asli Amerika. William James Sidis atau Billy, seorang anak ajaib yang pernah menjadi pusat perhatian dunia, berhasil hidup dalam ketenangan hingga tahun 1937. Namun sebuah artikel di majalah The New Yorker mengungkap kehidupannya yang tersembunyi dan mengatakan bahwa mantan anak jenius itu adalah orang yang gagal, hingga artikel tersebut membuatnya kembali menjadi sorotan publik. Merasa terhina dan privasinya dilanggar, Billy kemudian mengajukan gugatan terhadap penerbit tersebut. Billy memenangkan sebagian dari kasus pencemaran nama baik, tetapi klaim pelanggaran privasinya tidak diterima oleh pengadilan. Billy akhirnya memenangkan kasus pencemaran nama baik pada tahun 1944, tetapi itu adalah keberhasilan yang pahit sekaligus manis bagi dirinya. Tepat pada tanggal 17 Juli 1944, pemilik apartemennya menemukan William James Sidis tak sadarkan diri di apartemennya di Boston.
Dia meninggal karena pendarahan otak di usia 46 tahun dan dimakamkan di samping ayahnya di New Hampshire. Begitulah akhir kisah tragis dari orang terpintar di dunia yang meninggal sebagai pegawai kantor biasa dalam keadaan miskin dan kesepian. William James Sidis atau Billy yang pernah dikenal sebagai anak ajaib dengan kecerdasannya yang sangat luar biasa, menghabiskan tahun-tahun terakhir hidupnya dalam keadaan miskin dan kesepian. Setelah bertahun-tahun berusaha menghindari sorotan publik dan menjalani kehidupan sederhana, Billy akhirnya meninggal pada tahun 1944 di sebuah apartemen kecil di Boston. Meskipun ia memiliki potensi yang luar biasa, tekanan dan ekspektasi yang tinggi dari masyarakat membuatnya memilih untuk hidup dalam pengasingan. Kisah hidupnya ini menjadi pengingat tragis tentang bagaimana kecerdasan yang luar biasa tidak selalu menjamin kebahagiaan dan ketenangan. Dengan demikian, saya ingin mengucapkan terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton dan mendengarkan kisah William James Sidis. Saya berharap kisah ini dapat memberikan wawasan kalian dan pengetahuan kalian. Jangan ragu untuk berbagi pandangan, pertanyaan, atau pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Saya sangat menghargai setiap masukan dan diskusi yang terjadi di video ini karena itu membantu kita untuk semua sama-sama belajar dan berkembang bersama. Saya akhiri dan sampai jumpa di video berikutnya.